Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan melakukan instalasi Windows 11 24H2 ya, dengan laptop Acer Aspir 5 Gen 11 Core i3. Kita tekan F2 untuk melakukan setting BIOS. Oke, setelah masuk di menu BIOS, kemudian teman-teman bisa masuk ke menu boot ya. Menu bootnya ini kita disable. Menu boot kita disable. Lalu urutan bootingnya ini kita pindahkan dengan menekan F6 pada pilihan nomor 2 ya. Supaya urutan booting pertama melalui flash disk. Lalu kita tekan F10. Kemudian pilih yes. Kita tunggu sebentar proses restart. Untuk laptop seri ini Core i3 Aspir 5 Gen 11. Yang digunakan adalah RAM onboard 4 GB dan hard disk biasa sebesar 1 TB. Nah, untuk spesifikasi ini dia sebenarnya masih belum mencukupi standar minimal untuk melakukan instalasi Windows 11 24H2 ya. Jadi nanti ketika pada saat instalasi akan ada terlihat proses error ya. Oke, teman-teman pilih next. Kemudian kita next lagi ya. Nah, seharusnya kita pilih previous version of setup. Seharusnya ya. Karena apa? Karena Win24H2 ini untuk spesifikasi Acer ini dia masih belum mencukupi standar minimal untuk melakukan instalasi Windows 11 24H2. Oke, supaya teman-teman bisa lihat muncul errornya nanti bakalan bagaimana. Oke, kemudian kita pilih next. I don't have. Kemudian, nah di sini, this PC doesn't currently meet Windows 11. Nah itu, jadi di sini keterangannya adalah bahwasanya Acer seri ini masih belum memenuhi standar minimal untuk melakukan instalasi Windows 11 24H2 ya. Kita close, maka dia akan restart. Ini supaya teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat muncul errornya kayak mana. Oke. Nah, sekarang kita coba bypass ya. Sekarang kita coba bypass minimal requirement untuk Windows 11 24H2 ini ya. Apakah bisa? Apakah bisa kita bypass? Kita coba dulu. I agree. Nanti kalau misalnya nggak bisa, kita coba preview saja ya. Oke, next. Nah, pada tahap ini kita masuk ke command prompt ya. Command prompt atau DOS. Dan cara menekan tombol Shift F10.
tombol Shift F10. Kemudian kita ketikkan regedit. Kita ketikkan regedit ya. Nah, kalau buat teman-teman yang tadi waktu nekan Shift F10 nggak bisa, maka ditambahkan tombol Fn ya. Jadi Shift Fn F10. Setelah kita ketik regedit, kemudian kita enter, masuk ke menu HKI Local Machine. Kita cari nih folder system, kemudian kita cari lagi folder setup. Kemudian pada folder setupnya kita klik kanan, kita pilih New Key. Kita pilih New Key ya. Lalu kita ketik, kita bikin folder dengan nama lab config. Perhatikan besar kecilnya ya. L-nya besar dan C-nya saja yang besar. Lab config. Oke, jelas ya. Lab config. Kemudian kita enter. Kemudian kita setelah klik lab config, kita masuk di sisi sebelah kanan. Lalu kita klik kanan, kita pilih Dewut 32 bit ya. Ini gak hasil videonya nih agak bergaris. Lalu kita ketikkan bypass CPU check. Kemudian kita kopikan supaya nanti mempermudah langkah selanjutnya. Kemudian enter. Kemudian kita klik kanan lagi, New Debut lagi. Kita pastekan. Aduh, nggak berhasil tadi ya waktu proses kopinya ya. Oke, kita rename saja. Kita ketik bypass RAM check. Perhatikan besar kecilnya. Kita copy. Kemudian kita bikin lagi. Debut lagi. Lalu kita ganti menjadi bypass TPM check. Kelihatan ya, bypass TPM check. Kemudian bikin satu lagi. Lalu kita ganti nama menjadi bypass secure boot. Bypass secure boot secure. Pastikan penulisan besar kecilnya pas ya. Setelah selesai semua dan dipastikan penulisannya benar, kita ganti isinya. Kita isi nilainya menjadi 1 ya. Heksadesimal 1. Oke. Bypass RAM check 1 lagi. Oke, bypass TPM check 1. Bypass secure boot 1 lagi. Oke. Setelah selesai, kita close ya. Ini coba saya
mau mengekspor ya, supaya nanti kita nggak perlu capek-capek bikin lagi ya. Siapa tahu bisa. Saya kasih judul bypass requirement. Lalu saya save. Saya coba aja yang tadi ya. Tapi yang penting intinya inilah yang bakalan kita jadikan sebagai bypassnya. Oke, kita close. Kemudian pada command prompt kita ketikkan exit, kemudian enter. Nah, oke, langkah selanjutnya kita pilih I don't have product key. Kita cek ya apakah bypass tadi berhasil. Nah, dan ternyata tidak berhasil ya. Bypass yang kita lakukan tadi untuk instalasi Windows 11 24H2 tidak berhasil ya. Nah, beginilah keterangan errornya ya. Dilihat baik-baik. Windows 11 cannot be installed on this Windows 11 cannot be installed ya. Nah, ini keterangannya. Jadi berbeda dengan halnya dia error karena harddisknya tidak terbaca ya. Oke. Kita close. Kita lakukan langkah kedua ya. Setelah restart, kita ulangi lagi. Jadi semuanya memang harus berdasarkan pengalaman ya. Dan jenis errornya juga berbeda-beda. Oke, sekarang kita ikuti langkah kedua ya. Karena dengan cara tadi tidak berhasil bypass, kita menggunakan cara kedua, yaitu kita pilih previous version of setup. Jadi kita turun ke bawah sedikit ya. Karena kalau kita langsung lanjut, ternyata bypassnya kita tadi gagal. Kita pilih previous version of setup. Sorry ya kalau bahasanya agak belepetan gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke command prompt. Shift Fn F10 atau Shift F10 ya. Lalu kita ketikkan regedit seperti tadi. Kemudian enter. Nah, tadi kan saya sudah nyoba nih, sudah nyoba mengekspor bypass tadi ya. Saya mau nyoba apakah bisa diimport. Saya tadi simpan di sini. Nah, ini dia bypass requirement. Apakah dia bisa? Oke, ini berhasil ya. File registry yang saya ekspor tadi ternyata berhasil saya import. Oke, sekarang kita cek apakah memang betul sudah masuk di menunya sesuai dengan harapan atau kita harus membuat lagi. Kita cek ya. HK local machine system setup. Nah, ternyata file yang diekspor tadi itu sudah berhasil masuk ya. Ini lab config dan inilah file yang tadi kita sudah buat ya. Oke, kita berhasil mengekspor dan nilainya sudah berhasil masuk settingannya. Kalau gitu kita langsung close saja. Kemudian kita exit. Kemudian enter. Oke, kita lanjut next.
Install now. Kita pilih I don't have. Apakah berhasil? Dan ternyata berhasil ya. Nah, keterangan ini menunjukkan bahwasanya partisi hard disk atau NVMe ataupun SSD tidak terbaca ya. Beda dengan keterangan error yang tadi. Nah, sampai pada proses ini berarti proses kita membypass sistem requirement tadi sudah berhasil ya. Proses bypass minimal requirement untuk Windows 11 24H2 turun ke bawah sedikit sudah berhasil ya. Oke, nah sekarang sebenarnya file ini, file Windowsnya saya sudah inject file driver VMD-nya ya, tapi ternyata masih belum bisa kebaca. Sepertinya VMD untuk Acer yang ini berbeda. Jadi kita harus memasukkannya secara manual ya. Kita pilih load driver, kemudian kita pilih browse. Nah, di sini saya tadi udah memasukkan juga ya VMD yang nantinya akan saya coba masukkan. Nah, nanti untuk filenya ini insya Allah kalau saya nggak lupa saya akan masukkan link downloadnya ya untuk VMD-nya ini. IRST Intel, kemudian masuk di VMD, kemudian masuk folder yang satunya lagi, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah kebaca drivernya ya, ada dua. Bebas sih, pilih yang atas kah atau mau yang bawah bebas. Kita pilih yang atas, kemudian kita pilih next. Kalau berhasil maka akan terbaca partisi daripada hard disk yang ada. Nah, alhamdulillah sekarang ternyata file VMD ataupun RSD VMD driver yang kita masukkan cocok ya. Yang ini biarkan aja. Yang ini kita format. Jadi kita nggak perlu membuat partisi dari awal lagi ya. Kita format. Oke. Kemudian kita format kembali partisi untuk meletakkan file Windows-nya, program Windows 11-nya. Jangan sampai salah ya. Oke, lalu kita pilih format. Setelah selesai, kita lanjutkan next lagi. Lalu kita pilih OK. Sekarang proses instalasi sedang berlangsung. Karena ini terlalu panjang, saya skip sedikit ya. Oke teman-teman, diminum dulu kopinya, rokoknya, dinikmati dulu ya, santai aja. Oke teman-teman, setelah restart kita akan masuk ke BIOS lagi untuk melakukan setting urutan bootingnya lagi ya. Oke, kita masuk ke BIOS lagi, F2.
Karena ada yang otomatis dia berubah, ada yang harus kita kembalikan urutan bootingnya ya. Kita tekan F5 untuk turun ke bawah. Jadi urutan bootingnya selanjutnya menggunakan Windows Boot Manager yang nomor pertama ya. Kemudian kita tekan F10. Sebagai catatan, jangan lupa teman-teman sekalian, secure bootnya di BIOS harus dimatikan ya. Karena ada beberapa jenis laptop ketika di sini enable, ketika dicolokkan USB flash disk bootable Windows, maka akan muncul pilihan boot file. Oke. Oke, kita sambil menunggu, sedang instalasi rangkaian demi rangkaiannya. Oke, sekarang sudah masuk pada menu country ya, masuk pada menu negara. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membypass terlebih dahulu. Di sini kita akan membypass terlebih dahulu untuk koneksi internetnya ya. Kita akan membypass. Kita masuk ke command prompt ya. Shift F10 atau Shift Fn F10. Lalu kita ketikkan regedit. Regedit kan untuk membypass sistem requirement ya. Nah, kali ini kita akan membypass koneksi internetnya ya. Maaf, saya lupa. Langsung saja kita ketikkan OOBE, besar semua atau kecil semua tidak masalah ya. OOBE lalu bypass OOBE garis miring bypass NRO. Oh, salah, maaf, itu bukan pakai garis miring ya, backslash, sorry. Kita ulangi, OOBE backslash. Nah, ini baru betul, bypass NRO. Mau besar semua atau kecil semua tidak masalah ya, asal jangan kebalik penggunaan garis miring atau backslash. Oke, kemudian enter, lalu melakukan proses restart. Oke, setelah selesai melakukan restart, setelah kita setting bypass untuk koneksi internetnya, sekarang kita sudah bisa lanjut kembali. Lalu kita untuk negara kita pilih yes aja. Mau diganti bahasa, mau diganti Indonesia juga boleh ya. Keyboard yes, kita skip aja. Nah, sekarang kita lihat apakah dia meminta koneksi internet. Nah, sekarang seperti teman-teman lihat, di sini sudah ada pilihan I don't have internet. Kalau kita nggak bypass, maka pilihan I don't have internetnya ini nggak ada ya. Teman-teman,
Lalu kita pilih I don't have internet. Kemudian ketikkan nama penggunanya, bebas ya, bebas aja ya, terserah teman-teman sekalian. Kemudian next, passwordnya kita next aja. Oke, ini mau langsung di next juga boleh, nggak masalah kok. Oke, kita next lagi. Kemudian kita pilih accept. Oke, sementara kita menunggu sampai masuk di menu desktop. Alhamdulillah, proses instalasi Windows 11 versi 24H2 berhasil ya. Akan tetapi dengan catatan kita tidak bisa langsung next. Karena apa? Karena kita bypassnya tadi tidak berhasil ya. Karena tidak bisa di bypass. Jadi kita harus melakukan langkah kedua, yaitu kita mundur ke belakang sedikit, yaitu pada menu previous tadi ya. Pada menu previous kita mundur ke belakang, lalu kita masuk lagi ke command prompt tadi ya, masuk ke command prompt, regedit, lalu kita bypass di situ. Nah, di langkah kedua tadi proses bypass berhasil. Setelah ini kita akan lihat apakah nantinya akan terinstall. Yang terinstall adalah versi 24H2 atau versi berapa gitu ya. Karena kita tadi melakukan langkah kedua, yaitu mundur ke belakang sedikit, previous. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk pada menu desktop. Kita sudah berhasil masuk pada menu desktop, teman-teman. Sekarang kita cek apakah yang terinstall tetap Windows 11 versi 24H2. Oke, kita klik kanan. Kita masuk ke setting. Lalu kita masuk ke sistem. Kita pilih sistem di sini. Oh sorry, ini Windows 11 nih, kadang agak membingungkan. Oke, kita masuk ke Explore aja lah. Kemudian klik kanan pada disk PC. Kemudian kita pilih Properties. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya ternyata proses yang previous tadi yang terinstall tetap adalah Windows 11 Pro versi 24H2 ya. Meskipun tadi kita tidak bisa melakukan dengan langkah pertama karena ternyata tetap tidak mau di bypass. Ternyata langkah kedua
tetap berhasil ya, tetap sama. Yang diinstal adalah Windows 11 Pro versi 24H2. Oke. Berarti meskipun kita menggunakan langkah kedua, instalasi Windows yang terpasang adalah Windows 11 Pro versi 24H2 ya, tetap sama ya, tidak ada perubahan, tidak berubah.